Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Management System EMAS UI. Fungsi dari buku rancangan pembelajaran. Yang pertama, sebagai panduan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, memuat rencana kegiatan perkuliahan terkait materi, metode, waktu, dan penilaian. Yang ketiga, menjadi acuan untuk mengatur jalannya perkuliahan agar sesuai dengan tujuannya. Dan yang terakhir, memudahkan mahasiswa memahami alur perkuliahan dan capaian pembelajaran. Selanjutnya, sumber daya atau resource dan aktivitas atau activity. Research adalah materi yang disediakan dosen untuk mendukung suatu pembelajaran. Sedangkan activity yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mengikuti evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, terdapat 4 jenis research dalam EMAS. Yang pertama ada file, yaitu fitur yang digunakan untuk membagikan berbagai jenis dokumen seperti PDF, PowerPoint, Word, maupun gambar. Dengan adanya file, mahasiswa bisa mengunduh materi dan mempelajarinya kapan saja. Hal ini memudahkan kita untuk tidak hanya mengandalkan catatan dari kelas, tetapi juga memiliki referensi resmi dari dosennya sendiri. Yang kedua, URL. URL berfungsi untuk memberikan tautan atau link ke sumber belajar eksternal. Misalnya, dosen bisa memberikan link dari sebuah artikel, website resmi, atau video pembelajaran dari YouTube. Dengan begitu, mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah fitur book, yaitu materi dalam bentuk buku digital. Materi bisa dibagi menjadi beberapa bab atau halaman sehingga lebih sistematis dan mudah dipahami. Kita bisa membaca halaman demi halaman seperti membaca modul online. Fitur ini juga sangat bermanfaat ketika materi yang diberikan cukup panjang. Yang terakhir dari jenis research dalam EMAS adalah folder. Folder berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang mengelompokkan beberapa file menjadi satu file saja. Dengan adanya folder, materi yang banyak tidak akan berantakan, tetapi menjadi lebih rapi. Mahasiswa pun lebih mudah menemukan materi sesuai dengan topiknya. Berikutnya, jenis activity dalam EMAS. Yang pertama adalah forum. Forum adalah tempat diskusi yang sifatnya asinkron. Artinya tidak harus berlangsung secara langsung. Mahasiswa bisa menuliskan pendapat atau pertanyaan kapan saja, dan dosen maupun mahasiswa lain dapat memberikan tanggapan. Dengan forum, proses belajar menjadi lebih interaktif karena setiap orang dapat berkontribusi dalam diskusi. Yang kedua adalah fitur chat. Berbeda dengan forum, chat bersifat real time. Fitur ini memungkinkan komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa, seperti ruang obrolan. Biasanya chat digunakan untuk tanya jawab cepat, klarifikasi, atau diskusi singkat yang membutuhkan respon segera. Yang ketiga adalah assignment. Assignment adalah fitur untuk mengumpulkan tugas. Mahasiswa bisa mengunggah file atau menuliskan jawaban secara langsung di sistemnya. Fitur ini juga dapat membantu dosen memberikan nilai. Dengan assignment, proses pengumpulan tugas menjadi lebih praktis tanpa harus menyerahkan kertas secara fisik. Yang terakhir dari jenis activity dalam EMAS adalah kuis. Kuis berfungsi sebagai media evaluasi. Dosen bisa membuat soal pilihan ganda, benar atau salah maupun isian. Dengan kuis, mahasiswa dapat mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi. Selain itu, dosen juga bisa langsung mendapatkan data hasil belajar mahasiswa sehingga proses evaluasi lebih cepat dan objektif.